fin wa qa'ada qaumun 'inda ma'rufin. Ma'ruf al-Karhi ini mungkin ya. Ada sekelompok kaum datang dan mereka itu duduk di dekat Ma'ruf al-Karhi rahimahullah. Beliau itu terkenal sebagai salah satu tokoh ulama ahli sufi, ahli sufah. Faqala ama turiduna an taqumu. Lalu ketika sekelompok kaum tadi itu duduk lama di dekat Ma'ruf al-Karhi, menjadikan Ma'ruf al-Karhi menanyakan pada mereka, ama turiduna an taqumu, apakah kalian tidak ingin berdiri? Apakah kalian tidak ingin berjalan? Apakah kalian tidak ingin pergi? Biarkan saya di sini belajar ibadah. Seperti itu. Jadi Ma'ruf al-Karhi ini terkenal sebagai orang yang sangat menjaga waktunya. Apa lanjutan dari kalimat Ma'ruf al-Karhi? Fa inna malika syamsi yajurruha la yaftur. Ketahuilah bahwasanya penjaga matahari itu terus menarik matahari, tidak pernah berhenti. Maka kalian ayo semangat juga ibadah. Jangan hilangkan, jangan sia-siakan waktu kalian hilang begitu saja tanpa kalian mengambil kemanfaatan dari nafas yang Allah berikan pada kalian. Ini yang dimaksud dengan perkataan Ma'ruf al-Karhi. Wa fil hadithi, dan dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi, barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, ghurisat lahu biha nakhlatun fil jannah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pohon kurma kelak di surga. Masya Allah, ini peluang bagi kita membaca satu kali subhanallahil azim wa bihamdihi, kita mendapatkan pohon kurma kelak di surga. Fanzur ila mudayyi'is sa'at, hendaklah kalian melihat orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Kam yafutuhu minan nakhil, ya, kam yafutuhu minan nakhil, berapa pohon kurma yang mereka sudah sia-siakan. Banyak sekali. Andai kata kalau mereka itu mengatakan subhanallah, membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, misalkan setiap detik, setiap waktu, setiap saat rajin membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, niscaya dia akan mendapatkan ribuan bahkan lebih dari itu pohon kurma kelak di surga. Wurisat lahu biha nakhlatun fil jannah. وقد كان السلف يغتنمون اللحظات. Para salafun salih, mereka semua itu sangat memanfaatkan waktu-waktu yang berjalan, waktu-waktu yang ada. Fakana Kahmas rahimahullah yakhtimul Qur'ana kulla yaumin wa lailatin 3 marrat. Kahmas, Al-Imam Kahmas rahimahullah, beliau itu menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalamnya sebanyak 3 kali. Masya Allah, luar biasa. Ini Imam Kahmas. Kalau kita 1 juz aja, ya Allah ya Karim, ada yang tidak membaca 1 juz, tidak membaca Al-Quran setiap harinya. Fakana Kahmas rahimahullah yakhtimul Qur'ana kulla yaumin wa lailatin 3 marrat. Al-Imam Kahmas, beliau itu membaca Al-Quran sampai 3 kali hatam dalam sehari semalam. Wa kana 40 rajulan minas salafi yusalluna as-subha bi wudu'il isya. Dan juga di antara salafun salih, mereka ada yang
melaksanakan sholat subuh dengan wudhu isya. Artinya mereka itu semalaman mereka itu tidak putus wudhu, mereka itu zikir. Wa kanat Rabi'atu al-Adawiyatu tuhyil lailata kullahu. Ini perempuan ya, Rabi'ah Adawiyah. Ya. Kanat tuhyil laila kullahu. Beliau Rabi'ah al-Adawiyah ini menghidupkan malamnya tentunya dengan ibadah, dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, bukan nge-TikTok ya. La ilaha illallah. Fa idza tala'al fajru haja'atan khafifah. Jadi Rabi'ah Adawiyah itu setiap malam itu gak pernah tidur, ibadah terus. Jadi di riwayat yang lain, di cerita yang lain diceritakan bahwasanya Rabi'ah Adawiyah ketika sudah selesai sholat isya, beliau itu berdandan lalu datang pada suaminya. Dan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah berkata pada suaminya, apakah engkau wahai suamiku menginginkanku malam ini? Kalau misalkan suaminya mengatakan tidak, lalu Rabi'ah al-Adawiyah itu pergi sholat di dalam rumahnya sampai pagi, sampai tola'al fajru, sampai waktu subuh tiba. Fa idza tala'al fajru haja'atan khafifah. Ketika sudah masuk waktu sholat subuh, beliau itu Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu tidur sebentar. Setelah tidur sebentar saja, thumma qamat fazi'atan. Lalu beliau itu seakan-akan bangunnya itu bangun dengan rasa takut. Kenapa? Karena dia masih sempat tidur. La ilaha illallah. Masih sempat tidur beliau. Wa qalat li nafsiha. Lalu Sayyidah Rabi'ah Adawi yang semalaman itu gak tidur ibadah, melaksanakan sholat, lalu tidur sebentar saja sebelum sholat subuh, dia ketika bangun tidur merasa takut, lalu berkata pada dirinya sendiri, an-naumu fil qabri tawil. Kita akan tidur lama. Ya. Wahai nafsu, kita akan tidur lama ya. Kita akan tidur lama di kuburan. Ya. Jadi jangan tidur sekarang. Tidur entar pas di dalam kubur. Ya Allah ya Karim. Faslun. Thumma qala al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Faslun at-tafakkuru fil lubsi fid dunya wal isti'dad